Halo halo, Hao. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, videonya ada dua ya, Shemen. Jadi bisa dibagi waktu untuk bisa mendengarkan dua video pembelajaran tersebut. Ya, maaf sekali karena Laushe akhir-akhir ini sedang sibuk. Jadi ada video yang harus double seperti ini. Jadi Shemen bisa mendengarkan ketika tidak ada perkuliahan, ketika sedang waktu luang, atau malam mungkin ketika belum tidur, jadi tidak harus ketika jam perkuliahan. Nah, di dalam video tersebut tidak hanya materi tetapi juga membahas tentang tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Jadi bisa sebagai untuk bahan evaluasi, bahan untuk belajar kembali sehingga nanti ketika kelas offline Shemen tidak lupa Hanse, tetap bisa membaca dengan lancar, dengan baik begitu. Karena online kita mari memanfaatkan dan memaksimalkan media yang ada. Nah, kita kan masih mempelajari bab 18, tetapi sebelumnya karena di video yang sebelumnya lupa belum evaluasi yang membaca, jadi kita mengevaluasi sebentar ya. Saya ambilkan contoh beberapa saja karena di video sebelumnya tugas tertulisnya kan banyak sekali, jadi saya mungkin jadi lupa. Nah, ini yang kelas A sudah mengumpulkan semua ya. Duh, Gloria sampai pusing ini ya ngerjain PR-nya ya. Oke, semua sudah dikumpulkan dengan baik, dengan lengkap. Jangan lupa disubmit karena kemarin ada yang tidak submit terus belum lengkap sepertinya kalau tidak salah, jadi langsung panik ya, gimana Laushe tidak bisa dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa teliti dulu sebelum mengumpulkan tugas agar lengkap. Oh ya, Angel izin ya, jadi tidak mengumpulkan tugas tapi yang lainnya oke. Ini sebentar saya cek dulu ke bagian bawah. Nah, kita lihat di kolom komen adakah yang menuliskannya juga, sepertinya ada. Oke, berarti Fajar tidak ada ya tugas videonya ya, karena di kolom komen juga tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelas B. Ya, teman-teman sudah mengumpulkan tugas, Thomas juga sudah mengumpulkan. Review tugasnya ada di video sebelumnya ya. Wah, ini apa ini Reva, panjang sekali seperti ini. Gak usah dinomorin sih Reva, langsung aja dilampirkan linknya saja. Bisa di kolom komentar. Kalau tidak cukup nanti lo cek lagi. Kita lihat ke samping. Oke, karena ini double PR-nya. Kadang-kadang kalau banyak gini juga terlalu banyak ya. Ini Shirley nggak ada ya di kolom komen, nggak ada tugasnya, berarti tidak lengkap ya Shirley. Lalu Reva ini nggak ada loh, Reva nggak muncul itu. Apa mungkin Reva dalam bentuk video begini tapi error ya? Nanti coba konfirmasi ya Revata pada Laushe, karena di sini tidak muncul. Mungkin bisa juga untuk jaga-jaga kalau misal bentuk video seperti ini mungkin nggak muncul, bisa di kolom komen dilampirkan lagi linknya, tidak apa-apa kan, bisa kan itu di komen bisa mengirimkan beberapa link seperti video sebelumnya pernah Laushe bahas. Nah, kita lihat seperti ini nih, betul seperti yang dilakukan Michelle ini Henhao. Jadi begini untuk jaga-jaga, misalnya nanti di sini tidak bisa di play, di sini Laushe bisa ceknya dari sini. Oke, nah itu ya evaluasinya. Ini Yemima juga mungkin melampirkan link ini sepertinya. Oh, oh, oke oke oke. Ya, Laushe baru lihat komentarnya sih sekarang sih Yemima, karena sudah Laushe bahas, kebetulan PR yang saya bahas punyanya Yemima. Oke, tidak apa-apa. Oke, nah begitu untuk evaluasi PR-nya teman-teman. Ini kalau misalnya bisa berhasil mungkin tampilannya seperti punya Willy nih, di sini videonya lengkap seperti ini. Tapi untuk jaga-jaga bisa dilampirkan juga di kolom komentar. Jadi tugasnya lengkap ada semua. Jadi sewaktu-waktu Laushe cek, Laushe biasanya Laushe ada catatan sendiri lagi untuk cross check antara presensi di OCW lalu tugas, itu biasanya Laushe akan cek beberapa kali lagi sih. Jadi teman-teman bisa lampirkan di sini sekalian, begitu ya, supaya tidak terlewat seperti yang tadi. Tadi ada beberapa yang tidak
Nanti Reva bisa konfirmasi ya, itu kok bentuknya seperti itu, kenapa bisa seperti ini. Ya, untuk yang lainnya sudah oke. Punya Shirley juga ini, Shirley, Reva. Nah, yang lainnya oke. Oke kok, sudah usah bahas juga ya PR-nya. Jadi teman-teman bisa dilihat video yang sebelumnya, lalu jangan mepet-mepet ya. Ini seperti Thomas ini sepertinya deadline-nya pukul 18 ya, jam 6 sore ya. Ini 5:59 baru dikumpulkan, padahal teman-teman yang lain bisa lebih awal. Juga bisa diperhatikan karena kan jaraknya panjang sekali ya. Kamis juga Lausha tidak memberikan tugas supaya bisa fokus di tugas yang ini. Baik, itu evaluasi untuk tugasnya dari teman-teman. Kita langsung lihat ke hasil membaca shengzi dari beberapa teman-teman kita. Oke, kita dengarkan bersama. Di sini kata pertama kurang tepat ya, Intan, betul ya, punyanya Intan ya, Intan Berliana. 小时过去衬衫绿样子售货员 Oke, nya oke, betul sih, tapi kayak yang kayak agak seperti itu. Yang begitu Intan. 是觉得合适 Jangan 觉得 觉得学 sama itu 学 jangan 觉得短高公分麻烦是愁 ya, bukan shi. Jadi harus beda antara si dan shi. Bunyinya berbeda. Si chou. 衣服双鞋子头发打直条裤子向上了不起薄叶六指不总是表 Oke, tadi 料子 yao-nya kurang ya, 料子. Oke, 很好 Intan. 很了不起, hebat sekali. Cuma salah sedikit aja, tapi secara keseluruhan bacanya sudah baik sekali, pelafalannya Intan juga sudah bagus. Oke, jayo. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video percakapan. 2个小时过去了，你要的衣服还没买。谁说我没有买？我已经买了整衫了。你要的旗袍呢？刚才看的旗袍都不错，我真想都买了。我们还有时间，可以再多看看。这件绿的怎么样？啊，这件漂亮极了，颜色颜色都比刚才看的旗袍好。Oke, Lausha potong sebentar. Seharusnya 漂亮 Coba diulang lagi ya. 漂亮极了您可以试一试。好，我觉得这件大点儿。 Sama, ini bacanya juga 觉得 no, bukan 觉得乐学习觉得这不是，我给您换一件小的，这件是38号，比那件小2号。您再拿去试试吧。
这件比那件合适。荣华，你看怎么样？我觉得这件太短了。对，您比我高，得穿长点儿的。我再给您找找。有了，这件红的比那件绿的长2公分。您再试一试这件。小姐，太麻烦您了。小姐，小姐，begitu ya，小姐。真不好意思，这件很合适。这件红旗袍比那件绿的漂亮。可是也贵多了。比那件贵多少？贵90块钱。丝绸的当然贵一点儿。好吧，我就买这件。生活现在该去买你的了。你穿着打好的，像不像这是那套衣服？想不想？想不想？Oke, 好的。Nah, ini bacanya tadi bagus, 很好. Hanya beberapa juga ya, teman-teman, makin lama bacanya makin baik semuanya. Dilatih lagi, dengarkan video, didengarkan berkali-kali, lalu latihan dibaca berkali-kali. Kalau ada waktu luang dengan teman satu kelompoknya, bisa latihan membaca bersama. Jadi pelafalannya semakin lama semakin baik. Satu video lagi ya, yang 课文3, yang bagian 相声高一点儿。老师您好，我叫魏飞扬。我叫明兰。高一点相声，王先生，听说你也开始写相声了。我写的很少，今年写了5课很短的相声。您呢？我工作很忙，也写的不多，今年写了15个不太短的相声。比我多10个，您真了不起。不客气。你写相声有问题，可以来问我。你还翻译了一本书，对不对？对，书很薄，200页。我也翻译了一本很薄的书。多少页？500页。比我的多300页，您真了不起。不客气。你翻译有问题，可以来问我。你的衬衫是什么料子的？是布的。我穿的衬衫是丝绸的。您的比我的好多了。不客气。你今年多大？我今年30，您呢？我今年31。您比我大1岁。不客气。你多高？172公分，您呢？
我现在173公分，比你高一点儿。是啊，你同事比我高一点儿。不客气，你的表现在几点9点。我的现在10点。你的跑也比我的快1个小时。不客气啊，谢谢谢谢老师。师。Oke, 好的，读得非常好。Hanya beberapa tadi agak kurang pas, yaitu ketika membaca henpao. Pao itu nada kedua ya, Tongshuemen. Jadi seharusnya henpao, henpao. Lalu, 你今年多大？大应该是第四声, harusnya ada 4 ya, 多大. Lalu tadi yang terakhir Salsabila, 您的表 yang kalimat kedua dari bawah ya, yang panjang itu kalimatnya. 您的表 tadi bacanya kalau tidak salah jadi 您的报 atau pao ya kayaknya. 您的表也比我的快1个小时. 小时 nada 3 dan nada 2. 非常好. Latihan terus ya. 加油，同学们。好的，我们现在学习第2部分的生词。我们读一下生词：路，公共汽车；经过，好像，咱们；售票员，大家；里边。站，乘客，地铁，放心，糟糕，前门。补充生词：公斤，邮票，纪念，然后，准备。聪明，儿子，风，信封，贴，孙子。很好。好的，同学们，第一个生词路。Lu di sini mungkin kita belajar kemarin-kemarin adalah jalan, betul ya? Tapi di sini lu bisa digunakan sebagai rute atau untuk nomor bus, nomor kendaraan. Misalnya, jika itu adalah bus 803, maka dalam bahasa Mandarin disebut paling san lu. Begitu lu di sini adalah rute. Ya, jalan, betul, ada jalan di dalamnya, tapi dia digunakan dalam kendaraan. Lalu ada san lu, san yao lu. Mungkin di Indonesia tidak sebanyak ini ya penomorannya. Mungkin ada daerah yang hanya 1, 2, 3 sampai berapa, mungkin 10, 12. Nah, bisa juga kita gunakan angkutan umum yang nomor 1 atau jalur 1. Itu adalah ilu. Jalur 5, lu. Kemudian ada gonggong chiche. Gonggong chiche adalah transportasi umum atau kendaraan umum, atau sering kita sebut dengan bis. Kita mau menyebutkan bis nomor atau bis jalur 810. Nah, di dalam bahasa Mandarin kita menggunakan istilah paling, maaf, 810路公共汽车726路公共汽车. Wah, jadi panjang sekali ya penyebutannya. Kemudian
Konggong Qi-che ini bisa kita artikan sebagai transportasi umum, kendaraan umum, betul ya. Nah, kata konggong sendiri adalah publik, umum. Jadi ketika ada istilah yang menyebutkan konggong cesuo, ini adalah kamar mandi umum atau toilet umum. Sedangkan Qi-che di sini adalah kendaraan. Nah, di sini sudah dituliskan juga artinya ya. Che itu juga kendaraan. Kemudian jingguo di sini adalah melewati, melalui. Nah, biasanya ada kata keterangan tempatnya. Jingguo Wang Fujing, melewati Wang Fujing. Lalu di kewen yang pertama ada 生词建国门, nama tempat ya. 经过建国门. Lalu 经过嘉美住房公司, melewati, melalui perusahaan sewa rumah Jiamei. 经过美国, wah, melewati atau melalui Amerika. Lalu 好像 sepertinya, nampaknya, kelihatannya. 好像是前门. Sepertinya 前门. 前门 ini juga salah satu nama tempat di Zhongguo, di Beijing khususnya. 好像是陈老师, 好像是新使用汉语课本. 好像是李老师的声音. 好像是 sepertinya, nampaknya, kelihatannya. 像 itu terlihat, mirip. Jadi ini tentang kita melihat sesuatu itu mirip seperti apa atau seperti apa, kita bisa menggunakan kata 像他爸爸, 像他妈妈. 那个小孩像他爸爸. Anak kecil itu seperti ayahnya. 咱们 itu us, lebih tepatnya ya. Jadi yang diajak bicara juga termasuk di dalamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kita sama kami. Kalau kita itu yang diajak bicara kan juga termasuk di dalamnya. Kalau Lao Shi bilang kita itu ya saya dan Dong Xuemen. Tapi kalau Dong Xuemen bilang kami berarti tidak termasuk Lao Shi. Nah, 咱们 itu adalah kita. 咱们认识一下, 咱们一起去. Nah, ini contohnya. 售票员 adalah penjual tiket. 售票员 karena 票 itu adalah tiket. 车票 汽车票 公共汽车票 电影票等等 tiket. OK, 大家好，请大家听老师，请大家复习一下课文，请大家好好学习，请大家好好做作业。大家好，请大家进来，请大家多帮助。里边就是 di dalam. Kalau di luar 外边。往里走 ini berhubungan 生词nya dengan 生词yang sebelumnya, yaitu mengarah, menuju ke dalam, jalan menuju ke dalam. 往里走. 站 adalah station. 2站 2 station. 下一站 station berikutnya. 汽车站 bus station. Lalu ada 公共汽车站. 汽车站 ini station untuk mobil angkutan, begitu. Kalau angkutan umum, kalau misal 公共汽车站 itu station untuk bus ya. Nah, kalau stasiun kereta api, apakah ada yang tahu dalam bahasa Mandarin apa? Nanti tulis di komen ya. Seperti biasa untuk video ini, Zhong Xuemen silahkan menuliskan nama, NIM, dan jawaban dari pertanyaan Lao Shi. Stasiun kereta api dalam bahasa Mandarin disebut apa? Juga menggunakan 站.
Oke, selanjutnya 乘客，乘客 adalah penumpang. 下车的乘客 penumpang yang turun dari mobil. 刚上车的乘客 penumpang yang baru saja naik kendaraan atau mobil. 到王府井的乘客 penumpang yang tiba di Wang Fujing. 乘 sendiri itu mengendarai atau naik, ride. 乘车, 乘汽车, 乘公共汽车. Sedangkan ke adalah 客人, tamu, pengunjung. 地铁 adalah railway, underground railway, kereta bawah tanah, atau ada yang menyebut subway, MRT. 我们可以说乘地铁、换地铁、坐地铁。好，同学们坐过地铁了吗？你们坐过地铁了吗？好，接下来放心，放心，放 itu meletakkan, sedangkan 心 itu hati, hatinya diletakkan saja supaya aman, tenang. Nah, 放心 ini adalah meminta kita untuk tenang aja, santai aja bro, santuy gitu ya. Kalian pasti tahu santuy. Nah, 请放心，放心吧， tenang aja, santai saja. Jadi kalau lawan katanya ya kita bisa menggunakan 不放心，不放心。呀，明天考试，今天没有时间学习啊，我不放心。Kalau besok ujian hari ini nggak ada waktu, nggak bisa belajar, pasti tidak tenang, 不放心。Next, 接下来糟糕，糟糕 ini adalah artinya dalam masalah atau berantakan atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kita bisa menggunakan istilah 很糟糕, aduh parah sekali, aduh berantakan sekali. 太糟糕，真糟糕，糟糕了。Di sini dituliskan in a wretched state atau in a mess. Jadi parah, berantakan, sesuatu yang tidak baik kondisinya. 很糟糕，哎，糟糕了，糟糕了，我没有带书。Aduh, gawat nih, nggak bawa buku. Jianmen tadi sudah muncul ya, di atas ada kata Jianmen adalah salah satu tempat di Beijing. Mari kita lihat seperti apakah Beijing 的前门，那我们一起看吧。Wah, ternyata seperti ini yang disebut Jianmen. Mungkin daerah ini ya. Laoshi pernah ke Beijing, cuma tidak hafal ini nama-namanya. Pernah juga sih lewat di sini. Ya, ini Jianmen. Oke, nanti teman-teman bisa pergi ke Beijing, nanti bisa mengenal nama-nama istilah yang ada di buku ini ya. Oke, kongjin itu kilogram. Nah, Laoshi mau tanya, kalau kata satuan yang pertama dipelajari itu adalah jin, betul ya? Jin. Nah, kira-kira kalau berapa ya? 3公斤itu 多少斤呢？你们还记得吗？3公斤是多少斤？3 公斤itu berapa jin? Tulis juga ya jawabannya nanti di kolom komentar, berarti ada 2 pertanyaan dari Laoshi. Nah, berikutnya adalah yopiao. Yopiao adalah perangko. Jinian, memperingati, mengenang, memperingati. Ranhou, kemudian. 准备, persiapan. 准备好了吗？同学们准备好了吗？ Sudah siap belum？ 准备好了，准备好了。好，明天考试你们好好准备吧，好好准备。Siap-siap dengan baik. 聪明，很聪明。A 班、B 班
都很聪明。A 班和 B 班的学生都很聪明。儿子 anak laki-laki ya, anak perempuan adalah, ya betul sekali, 女儿。方 adalah kata satuan untuk surat. Ayo, masih ingat gak? Apa itu surat? Ayo, sepucuk surat. Bagaimana dalam bahasa Mandarin? Tulis juga di kolom komen ya, berarti ada 3 yang harus dijawab. Kemudian yang nomor 10 adalah tie, menempel. Nah, ini bisa digunakan dengan yang nomor 2, tie you piao. Kemudian yang berikutnya adalah sunzi, cucu. Cucu laki-laki ya. Kalau cucu perempuan di kewen yang sebelumnya sudah ada juga ya, yaitu suanyuer. Oke. 生词都讲完了。Nah, 同学们 nanti PR-nya membaca 生词 dan juga kewen. 生词 dan juga kewen yang kedua. Lalu sambil mengerjakan latihan ya, supaya nanti di belakang tidak kebanyakan yang dikerjakan. Nah, Lausher kadang mempertimbangkan kalau tidak diberi PR, nanti yang belakangnya nambah banyak tugasnya, kan kasihan juga. Jadi kita kerjakan sedikit-sedikit ya. Yang ini bagian 1, 请同学们写一下汉字。然后呢，第六ya, seperti biasa menulis hanzi di sini lengkap. 然后第7 menebak kosakata. Di 8 sampai 9 sampai yang ke-9. Lalu dikumpulkan dalam PDF, dikumpulkan di sepada. Jangan mepet-mepet ya, supaya nanti waktunya tidak lewat. Jadi Lausher berikan waktu, akan Lausher tuliskan di sepada. Baik, teman-teman, perkuliahan untuk kali ini sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sehat selalu untuk semuanya ya. Kita tetap semangat terus. Jika ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan di dalam grup WhatsApp. 好的，谢谢大家，我们下课再见。